Jadi Kementerian Kesehatan tuh ada 3 yang menjadi tanggung jawab. Pertama adalah memastikan protokol kesehatan selama acara KTT. Yang kedua adalah pelayanan kesehatannya, artinya fasilitas pelayanan kesehatannya. Yang ketiga adalah komunikasinya, karena ini kan juga harus dikomunikasikan dengan para delegasi kan. Jangan sampai mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan atau apa persiapan yang harus mereka lakukan. Kami melakukan perbaikan infrastruktur program beautifikasi untuk General Aviation Terminal yang ada di Apron Selatan. Itu kami lakukan juga untuk bagaimana kami memberikan suasana ambience dalam melayani untuk para delegasi G20. Adapun untuk kedatangan para delegasi ataupun G20, proses yang dilakukan adalah setelah mereka tiba dari pesawat, ya, mereka ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian di kita terkait dengan kesehatan. Pertama adalah ada kemungkinan bahwasanya para delegasi ataupun negara KTT G20 mereka tidak melalui terminal internasional, tapi mereka mereka dari pesawat, mereka turun. Jadi ada beberapa konsep. Yang pertama adalah seluruh kepresiden atau setingkat di bawahnya, kelasnya menteri, mereka setelah mereka landing menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai, mereka parkir, mereka langsung dijemput oleh kendaraan tarmac, ya, mereka langsung menuju ke area ke venue ataupun ke hotel. Ada delegasi yang memang mereka tidak ikut serta di dalam proses rombongan, baik presiden ataupun kementeriannya, mereka akan menggunakan akses terminal internasional. Adapun perbedaannya antara mereka penumpang umum dengan penumpang delegasi terkait dengan G20, mereka setelah masuk ke dalam arrival hall, mereka akan dipertemukan melalui fasilitas thermal scan, seperti itu. Setelah mereka masuk, mereka akan di-split, mereka menuju ke barat dan menuju ke timur. Nah, untuk yang penumpang umum di luar dari delegasi, mereka akan menggunakan jalur umum biasa, mereka akan menggunakan akses ini. Nah, akses ini adalah nanti di situ adalah proses untuk registrasi untuk protokol kesehatan, yaitu dokumen kesehatan dan lain-lain. Berikutnya adalah peduli lindungi. Setelah itu mereka melakukan proses VOA. Setelah VOA mereka melakukan proses imigrasi secara normal. Adapun untuk para delegasi, mereka akan menggunakan akses sebelah timur. Sebelah timur mereka setelah melakukan proses thermal scan, mereka akan menuju ke sebelah kiri di sini. Nah, sebelah di kiri di sini adalah bisa kita saksikan di sini sudah terdapat counter G20 atau hospitality G20, di mana proses di situ adalah ada teman-teman LO dan PCO yang melakukan proses registrasi atas kedatangan mereka, itu satu. Dan yang kedua adalah proses oleh teman-teman KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, untuk memeriksa dokumen kesehatannya, baik dari sisi paspor dan juga dokumen kesehatan vaksin. Nah, berikutnya setelah mereka menggunakan akses dari terminal internasional, khususnya di Revel, melalui akses imigrasi, mereka akan menuju kepada pengambilan bagasi. Pengambilan bagasi itu nanti kami persiapkan counter ataupun lounge yang ada di situ untuk mereka menunggu. Setelah mereka menunggu, mereka akan menunggu bagasi. Setelah mereka sudah dapatkan bagasinya, maka mereka akan keluar menuju ke venue ataupun menuju ke hotel yang dituju. Mereka menggunakan akses khusus kami berikan untuk mereka bisa terpisah dengan penumpang umum lainnya. Jadi tentunya menjelang KTT puncak KTT G20 di 15-16 November, tentunya persiapan kita sudah mulai ya. Kita tahu ada rapat koordinasi yang dilakukan di Bali pada waktu itu, termasuk setiap penanggung jawab dalam hal ini tentunya Kementerian Kesehatan juga menyampaikan perkembangan dan persiapan serta nanti seperti apa pada waktu pelaksanaan KTT tersebut. Nah, saat ini kalau kita berbicara mengenai protokol kesehatan, kita tahu bahwa setiap delegasi yang akan mengikuti itu setidaknya sudah divaksinasi, dan kita menghimbau untuk mereka juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, karena itu juga akan dipakai ya di dalam pelaksanaan selama KTT. Jadi vaksinasi lengkap 2 dosis ya, kemudian tentunya aplikasi Peduli Lindungi dan sertifikat vaksin sudah mereka bisa masukkan di dalam aplikasi Peduli Lindungi minimal
2 minggu sebelum pelaksanaan daripada KTT itu sendiri. Dan kemudian kita mendorong untuk bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya tentunya untuk lebih memudahkan. Yang penting juga tadi kami mengingatkan ya bahwa mereka kita minta mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini bukan hanya dalam bahasa Indonesia ya yang kita siapkan dalam 13 bahasa untuk aplikasi Peduli Lindungi. Makanya kita mencaratkan minimal sudah harus divaksinasi 2 kali. Jadi semua delegasi, semua tamu-tamu nanti yang akan menghadiri KTT termasuk juga lokal ya dan juga internasional itu sudah divaksinasi minimal 2 kali untuk tamu-tamu dari luar negeri dan untuk kita seperti kita ketahui memang kita masih jalankan ya untuk booster. Nah sementara kita juga tetap menyediakan pemeriksaan rapid antigen ya yang ini sifatnya kalau memang dibutuhkan ataupun misalnya ada syarat tertentu dari sebuah negara yang kemudian kalau ada yang terlibat dengan kegiatan yang melibatkan negara delegasi maka harus menggunakan atau menunjukkan hasil pemeriksaannya ini bisa digunakan rapid antigen. Sementara itu pemeriksaan laboratorium terutama pemeriksaan PCR itu digunakan pada waktu melakukan aktivitas terutama dengan VVIP artinya kepada kepala negara ya itu yang menjadi syarat 1 kali 24 jam semua peserta yang melibatkan VVIP perlu dilakukan pemeriksaan PCR 24 jam sebelumnya. Bicara sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan tentunya ya untuk dalam persiapan ini Bali adalah provinsi yang sangat memadai untuk menerima dan menyediakan layanan kesehatan khususnya untuk tamu-tamu VVIP ataupun tamu-tamu internasional. Kalau gejalanya ringan atau tidak bergejala atau misalnya pada waktu mau mengikuti kegiatan tiba-tiba positif ya. Nah, itu kemudian langsung ada tata laksananya. Jadi nanti dalam pelaksanaan KTT kurang lebih 250 tenaga kesehatan yang akan menjaga ya, artinya akan bekerja untuk menjamin pelaksanaan KTT terutama dalam hal kesehatan itu berjalan dengan sempurna. Jadi kita akan menyiapkan tentunya 24 jam petugas kesehatan yang akan piket secara bergantian. Dan kita ada 7 rumah sakit rujukan yang akan standby, juga ada mini ICU yang akan kita siapkan dan juga laboratorium 24 jam PCR yang kita siapkan. Jadi kurang lebih ada 2.500 minimal ya pemeriksaan untuk PCR untuk memastikan kalau misalnya nanti ada yang bergejala dan sebagainya. Dan 7 rumah sakit itu tentunya Rumah Sakit I Gusti Ngurah Rai ya, kemudian RSUD Bali Mandara, Universitas Udayana, Siloam, kemudian Rumah Sakit BMC Nusa Dua, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Udayana. 7 rumah sakit ini termasuk juga laboratoriumnya. Jadi laboratorium untuk pemeriksaan PCR yang akan standby 24 jam ya, yang artinya pemeriksaannya itu dalam 1 kali 24 jam sudah bisa mengeluarkan hasil ya, bahkan kurang dari 24 jam ya. Itu adalah Labkesda Provinsi Bali, Bali Mandara, Universitas Mawar Madewa, Mangunsada, kemudian Wangaya, Universitas Udayana. Ini yang kita siapkan.